Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Allah SWT dapat jenengan juga. Iya, amin. Mudah-mudahan juga demikian untuk kita semuanya di SMA Negeri 1 Kalijaga, Pak. Oke. Berikut ini kami akan sedikit bertanya, Pak, tentang kebetulan kan kemarin di sekolah kita diadakan Bule Mengajar Iya. bersama Mr. Hais Fransan. Yes. Nah, itu sedikit ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, apa sebenarnya tujuan utama dari kegiatan Bule Mengajar bersama Mr. Hais Fransen di SMA Negeri 1 Bukit Jawa? Oke, baik. Kegiatan itu tujuan yang diharapkan dari SMA Negeri 1 Bukit adalah yang pertama untuk memberikan wawasan kepada para murid, karena namanya anak belajar butuh wawasan, butuh banyak referensi, banyak sumber. Penting wawasan itu. Yang kedua, memotivasi murid-murid untuk lebih menguasai semangat belajar bahasa Inggris. Kenapa demikian? Karena bahasa Inggris adalah bahasa dunia, bahasa ilmu pengetahuan yang dikembangkan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Sehingga itu yang menjadi tujuan utamanya itu. Iya. Yaitu wawasan dan memotivasi. Iya. Bisa kita ya. Oke. Kemudian bagaimana tanggapan siswa dan guru terhadap kehadiran Hais Fransen di sekolah kita, Bapak? Ya. Saya melihat dari apa yang kelihatan, guru-guru, murid, insya Allah semuanya antusias. Antusias sekali. Ya. Saya melihat semua senang. Oke. Ya. Jadi antusiasme itu saya menilai positif sebagai antusiasme untuk belajar lebih. Saya lebih melihat itu daripada sekedar antusias ada orang bule. Saya melihat lebih dari itu. Ya, selain memang benar ada orang bule, kemudian saya melihat antusiasme untuk belajar khususnya bahasa Inggris. Dan yang lebih jauh dari itu ya multikultur, multicultural, belajar budaya dari yang di luar kita, dari asing gitu. Terus kegiatan ini sudah yang keberapa kali Pak dilaksanakan di SMA kita itu, Pak? Kalau di SMA Negeri Bukateja di saat saya untuk boleh mengajar itu baru 1 kali. Oh, baru ini. Ya, karena saya masuk 2022. Tetapi kalau kegiatan murid kita terlibat di kegiatan belajar bahasa Inggris dengan pihak asing sebenarnya sudah berkali-kali. Misalnya dengan Germany Foundation, tapi bukan di sini pelaksananya, anak kita yang ikut belajar di camp itu. Kemudian kegiatan yang di Pare, Jawa Timur, Kampung Inggris, betul. Jadi kalau di SMA Bukateja kali pertama, tapi untuk siswa-siswa kita, murid kita itu terlibat dalam kegiatan yang senada dengan itu sebenarnya sudah banyak kali. Jadi berarti sudah ada usaha untuk bisa memotivasi siswa, apalagi yang kemarin itu mendatangkan langsung ya Pak, dari speakernya ya Pak ya. Oke, selanjutnya bagaimana kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Bukateja? Peningkatan kualitas itu bisa dilihat dari banyak segi, banyak sisi ya. Jadi motivasi itu bisa tumbuh, bisa muncul langsung kepada poin apa yang menjadi materi motivasi atau efek. Jadi datanya Hais Fransen ini secara langsung jelas di bahasa Inggrisnya ya, tapi secara tidak langsung dalam kajian yang saya sampaikan sebagai efek tadi itu bisa menyemangati anak untuk punya pikiran, oh begini, begitu, gini, gitu. Karena menyaksikan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, itu akan motivasi dan akan ada pemikiran-pemikiran, oh ini inspirasi itu muncul. Oh iya. Seperti itu lah kira-kira. Berikutnya Pak ini, apakah ada rencana untuk mengadakan kegiatan serupa di masa mendatang? Karena kita tadi melihat
antusias anak dan guru itu yang luar biasa Pak ya. Ya. Kira-kira kemungkinan adakah untuk diadakan event yang sama di tahun-tahun mendatang Pak? Saya dan kita sangat mengharapkan untuk itu berlanjut. Bahkan bukan hanya bahasa Inggris, kalau bisa di bidang-bidang lain, seperti yang sudah kita lakukan. Misalnya kita menghadirkan, kalau misalnya dalam hal TSM, teknik sepeda motor, kita menghadirkan dari salah satu dealer atau bengkel, misalnya gitu. Jadi kita mengharapkan yang khusus bahasa Inggris buat kita mengharapkan seringkali. Kenapa? Karena tadi, jadi pentingnya bagaimana menimbulkan inspirasi dan motivasi. Itu kadang tidak harus dari ucapannya, tetapi dari momen kehadiran sesuatu yang berbeda. Orang itu biasanya berpikir sesuatu yang berbeda, menemukan ide yang berbeda, dan itu maknanya meningkat. Jadi intinya saya jawab, kita bahkan mengharapkan sering-sering ada ini. Untuk motivasi juga. Untuk motivasi, inspirasi. Seperti itu. Kemudian bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini? Maksudnya kegiatan yang sudah terjadi kemarin Pak. Bisa diterangkan itu prosesnya persiapannya bagaimana Pak? Jadi kegiatan ini kan berangkat dari memang ada jadwal kuliah mengajar, kita berkoordinasi dengan pengawas tadi tim PKS, kita sudah koordinasikan, sudah ada jadwal. Nah akhirnya berangkat dari jadwal itu kita menyiapkan, kita berkomunikasi sampai dengan persiapan tempat, kemudian persiapan acaranya, setting segala macam itu kita siapkan sarana prasarana dan seterusnya jauh-jauh hari sampai dengan hari pelaksanaan. Kita sudah siapkan semua alatnya, sarananya, dan yang penting adalah man-nya, orangnya, yaitu kita, guru-guru dan juga para murid, untuk bagaimana mengoptimalkan momen yang langka ini. Kenapa langka? Ya kita tahu bahwa tidak semua berkesempatan dan tidak setiap tahun ada kesempatan ini. Betul. Berarti semua terlibat ya Pak? Semuanya terlibat ya? Siswa, guru, karyawan, semua terlibat. Tentu dengan perannya masing-masing. Dan alhamdulillah Tuhan berjalan dengan lancar. Betul. Dan salah satu hal yang membuat lancar itu adalah teman-teman yang mampu bahasa Inggris. Karena daripada yang sulit berkomunikasi. Dan memang punya keinginan, ada yang dari native speaker, jadi ada motivasi yang pengen mereka raih kayak gitu. Saya bisa ngomong seperti ini, seperti itu. Betul, seperti apa yang singkat kemarin saya sampaikan kepada anak, bahwa pentingnya menguasai atau aktif berbahasa Inggris itu karena bahasa Inggris kan jadi bahasa dunia. Semua penemuan, artikel apapun yang baru itu kan tentu secara internasional itu diangkat menggunakan bahasa Inggris. Jadi manakala menguasai bahasa Inggris artinya bisa menguasai segalanya, saya bilang. Ya tentu terbatas, tapi artinya semua bidang, semua cabang ilmu, kemudian pengalaman, perkembangan apapun bisa dipelajari, bisa didapat dengan cepat karena berbahasa Inggris. Nah kalau tidak punya bahasa Inggris, sama seperti kita masuk rumah, kita tidak tahu jendelanya, kita tahu pintunya dan tidak punya kuncinya, tidak bisa masuk. Sehingga kalau punya kunci di bahasa Inggris, bisa membuka, bisa belajar banyak. Itu pentingnya, dan itu yang saya dan teman-teman motivasi anak-anak untuk belajar bahasa Inggris lebih. Seperti itu. Mesti akan ada percepatan untuk penguasaan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Gitu. Setuju sekali Pak saya Pak dengan hal tersebut Pak. Selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap dampak jangka panjang dari kegiatan ini bagi murid-murid kita Pak? Konsisten dengan yang saya sampaikan tadi, saya berharap anak-anak itu atau murid-murid termotivasi untuk terus belajar bahasa Inggris. Dan bukan hanya berhenti di belajar bahasa Inggris, tetapi artinya untuk belajar ilmu pengetahuan, belajar teknologi, belajar apapun yang itu tersedia sangat banyak dan itu berbahasa Inggris. Jadi harapannya itu. Jadi harapannya di dalam hal bahasa Inggris
saya berharap anak-anak terus belajar sampai kapanpun. Kemudian setelah belajar menguasai, dimanfaatkan untuk yang positif. Karena kita di sekolah saya bicara untuk menambah wawasan, pengetahuan, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Itu. Nanti kalau dia sudah tidak di sekolah, sudah terjun ke masyarakat bekerja, sangat banyak yang memanfaatkan bahasa Inggris itu untuk membuka peluang apapun ya. Ini seperti itu. Jadi harapannya sebenarnya sangat jauh betulnya, sangat jauh gitu. Dan saya yakin akan menjadi fasilitas yang luar biasa dalam hidup anak-anak. Iya. Itu kalau menguasai bahasa Inggris. Oke, Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak melihat peran penting dari kegiatan internasional seperti ini dalam pendidikan di Indonesia? Oke. Jadi kegiatan yang bersifat internasional yang mengenalkan banyak budaya, banyak kultur itu sangat penting. Karena prinsipnya pendidikan kan membangun SDM, membangun sumber daya manusia. Dan membangun sumber daya manusia berarti kan membuka wawasan. Membuka wawasan akhirnya wawasan itu banyak hal. Jadi kegiatan yang bersifat internasional itu akan membuka kita punya wawasan yang global. Karena yang namanya ilmu pengetahuan, teknologi itu semuanya tentu sangat global, berkembang di banyak daerah, banyak wilayah. Dan kita juga bisa belajar dari banyak tempat, dari banyak peradaban. Nah itu, jadi kegiatan internasional sangat penting. Makanya kemarin juga sempat menyampaikan satu kalimat bahwa saya berharap setelah ini murid kita itu ada yang akan belajar mungkin ke Amerika, ke Belanda, ke Perancis, kemana lah gitu. Sehingga nanti akan punya wawasan yang lebih. Nah itu pentingnya, karena memang perkembangan pengetahuan itu mesti secara global. Iya, Gitu. Jadi kegiatan seperti ini luar biasa penting. Iya, mudah-mudahan ini step awal ya Pak ya, untuk kita nanti selanjutnya akan mengadakan yang lebih konkret lagi ya Pak nih. Dan kita termasuk itu dan kita semua itu yang Bapak harus punya ide ke sana, punya ide ke sana bagaimana membawa murid-murid kita untuk terus berkembang, termasuk di dalamnya salah satu caranya dengan event-event seperti kemarin. Oke. Seperti itu. Tadi sudah kami sampaikan mengenai persiapan untuk mengadakan event yang seperti kedatangan Mr. Hai Spencer ya Pak. Kemudian selanjutnya mereka ditanyakan apakah ada tantangan Pak dalam yang dihadapi dalam mengadakan kegiatan ini? Ya, sebenarnya kalau cerita tantangan itu secara umum, pertama ketika kita berkomunikasi susah itu dari tantangan tersendiri, ngomong juga angel. Satu. Yang kedua, memahamkan atau mensinkronkan terkait dengan kultur budaya. Jadi artinya gini ya, anak kita kan terbiasa kontak berhubungan dengan orang-orang lokal. Ketika kontak dengan orang asing, kadang-kadang menemukan sesuatu yang berbeda. Nah itu butuh wawasan. Ini jadi tantangan apa? Kalau tentang multikultur. Jadi ketika kita akan mempertemukan murid kita dengan orang, dengan pihak dari luar yang kulturnya bisa jadi berbeda, itu memang butuh ada bekal. Makanya informasi saja dari pendidikan yang bersifat internasional kan pasti pertama itu ada pengenalan multicultural. Itu penting. Gitu. Jadi itu juga tantangan untuk kita. Jadi jangan sampai kemudian ada ada kesalahan sesuatu yang ini contoh aja. Misalnya gini, kalau di kita duduk dengan kaki disilangkan di kaki satunya atau jegan istilahnya ya. Itu kan kalau di depan umum, karena secara umum mungkin di budaya kita itu kurang baik begitu. Tetapi kita harus memahami, itu contoh lah ya, ada contoh. Kita harus memahami bahwa budaya di bangsa lain, di negara lain bisa jadi itu tidak ada apa-apa. Tidak masalah. Demikian juga dalam hal yang lain itu satu contoh saja. Dan itu tantangan kita. Jadi kita butuh memahamkan
kepada murid-murid kita untuk ketika melihat sesuatu yang berbeda, kita harus lihat bahwa itu adalah sebuah kewajaran karena budaya berbeda-beda, relatif. Kemudian juga tantangan berikutnya, anak-anak kita, murid-murid kita itu harus bisa mengambil pelajaran atas apa yang dilihat, yang mungkin, ini sekali lagi ya, cerita nilai kan bisa berbeda. Apa yang dilihat, apa yang diketahui, maka kembalikan ke budaya Indonesia. Ini adalah tantangan, kemampuan untuk memfilter, kemampuan untuk internalisasi. Iya, betul. Jadi bisa mengambil, itu tantangannya seperti itu lah. Iya. Kalau hal tantangan teknis itu sih mungkin lebih mudah Pak, lebih keterbatasan sarana kita misalnya. Oke. Jadi memang harus dari awalnya kita membekali siswa dengan adanya ini namanya cross culture lintas budaya gitu Pak ya, membekali ilmu biar kita tidak ada shock culture. Misalnya melihat mereka yang contoh seperti tadi, yang misalnya mereka kita berhadapan dengan orang lebih tua, kemudian adatnya atau apa, ya kita kembalikan lagi pada kita. Kalau kita melihat mereka seperti itu, memang budaya mereka seperti itu. Tapi pada saat kita kembali lagi ke diri kita tempatkan, kita harus punya filter masing-masing ya Pak. Iya, betul. Apalagi contoh singkat lagi ya. Katakan kalau di Jawa itu ada ungguh-ungguh seperti yang tadi disampaikan. Tapi kalau di Barat kan berbeda, ungguh itu berbeda. Iya. Mata ya mata. Ya, kalau orang Indonesia kan mesti akan ada pakai kata-kata gay dalam menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebenarnya lebih kepada soal bagaimana menghaluskan. Nah itu nilai. Atau membuka HP gak ada filter lagi sekarang. Apapun bisa dilihat. Dan itu mengandung unsur-unsur budaya yang sangat berbeda, nilai yang berbeda. Dan itu juga tantangan sebenarnya. Jadi memang murid kita harus dibatasi, harus dibekali supaya mampu membatasi, memfilter. Itu intinya itu maksudnya. Jadi tantangan kita lebih itu. Iya Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menilai kontribusi Mr. Hans Fransen dalam kegiatan ini Pak? Kalau data mungkin saya minim ya, data yang dikumpulkan misalnya saya wawancarai itu saya minim. Tetapi saya melihat secara umum saja. Secara umum, pertama seperti yang disampaikan di awal tadi, dengan melihat antusiasme, saya meyakini bahwa antusiasme itu kan merupakan sikap antusias itu kan gambaran bagaimana ekspresi hati menyambut begitu. Saya melihat bahwa pengaruhnya itu besar. Begitu, pengaruhnya besar. Jadi saya melihat bahwa kontribusi dari si Hans Fransen ini cukup besar. Khusus ya, sekali lagi terkhusus untuk bahasa Inggrisnya, kemarin menyampaikan materi meskipun ya bang simpel, lalu dibuat kompleks ya, karena sekali lagi kebanyakan kemampuan bahasa Inggris itu masih ya bisa dibilang rendah lah ya kalau dinilai dengan idealnya bahasa Inggris Eropa gitu ya. Ya tentu perlu simpel. Dan ini yang kontribusinya mampu membangkitkan. Makanya kemarin kan penanya mereka pengen semangat sekali, walaupun dompetnya cuma 1 pulpen ya Pak ya, tapi luar biasa itu Pak. Sehingga saya mengamati, sekali lagi tidak punya data tapi mengamati bahwa antusiasme itu termasuk semangat. Dan saya melihat ada anak yang kesehariannya itu tampak biasa, tapi ternyata ketemu Hans Fransen kemarin itu dia tampil yang lebih dari biasanya. Betul. Artinya apa? Artinya kontribusi. Iya, saya juga melihat itu Pak. Dan saya yakin yang tidak sempat mewujudkan itu di dalam batinnya itu ada inspirasi. Seperti itu. Saya melihat itu. Meskipun lagi tidak ada data, tapi saya meyakini bahwa waktu yang singkat, momen yang singkat itu mampu bawa banyak inspirasi. Oke, Pak. Yang saya yakin. Terus adakah keinginan Bapak untuk ini kan, kalau kemarin saya lihat itu kan kayak seperti perkuliahan umum nih Pak ya? Adakah keinginan atau kedepannya lagi kita bisa mendatangkan seperti Hans Fransen itu ke kelas-kelas gitu Pak, klasikal, bukan secara umum.
Kira-kira bagaimana Bapak? Sebenarnya ketika peluang itu ada, peluang itu banyak hal ya, banyak Iya. hal ya. Ya kalau kita mungkin waktu, sumber, dana, dan segala macam gitu ya, artinya. Tidak hanya terbatas itu gitu ya. Itu sebenarnya saya sangat menginginkan itu. Dalam hal berbeda ya, misalnya menghadirkan orang tua yang punya sesuatu yang dia tularkan, mungkin itu bisnis, mungkin apalah gitu, apa yang dibutuhkan untuk perkembangan anak, itu saya menginginkan itu sebenarnya, sehingga anak itu belajar punya wawasan dari banyak sumber. Saya tidak mengatakan bahwa anak belajar dengan gurunya itu bosan, saya tidak mengatakan itu, tapi artinya ketika ada sumber yang berbeda, saya meyakini anak juga akan melihat sesuatu yang berbeda. Iya, betul. Jadi penting, dan saya ingin seperti itu, tinggal disinkronisasi lah. Iya. Kayak gitu. Makanya beberapa hari ke depan kan kita mendatangkan guru, hanya 1 minggu kan selisihnya, ada guru motivasi. Dan contohnya begitu yang kepada murid, kalau itu terbatas gitu. Iya. Itu juga dalam kerangka untuk bagaimana membangun inspirasi dan semangat belajar, termasuk yang masuk kelas-kelas tadi. Kita ingin seperti itu. Mudah-mudahan segera terwujud ya Pak. Amin. Luar biasa Pak. Ini memang butuh apa namanya, butuh perencanaan, butuh komunikasi, bakat yang kuat. Ya, karena kita juga harus mendekatkan anak dengan dunia nyata. Betul. Dari berbagai bidang dan berbagai apa namanya, pokoknya dari multi semua, multi hal gitu. Jadi Pak, menarik sekali hasil pembicaraan kita siang hari ini ya Pak. Mudah-mudahan dengan datangnya Mr. Hais Fransen di sekolah kita akan semakin menambah wawasan anak-anak kita, akan memberikan mereka motivasi, minimal bisa sedikit berawal dari keberanian untuk berbicara dengan bahasa Inggris Pak. Karena tadi Bapak telah sampaikan bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa kunci untuk bisa membuka pengetahuan di luar sana. Kami doakan semoga apa yang menjadi harapan Bapak, harapan kita semuanya akan terwujud untuk menjadi SMA Negeri 1 Batu yang komplit. Amin. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, selalu sukses dan bahagia. Amin deh.